menuju ke E-Ranger dari Turki. Kita mengucapkan selamat menyaksikan. Lambung tinggi pesawat ke udara, sudah ada take off yang terjadi. Ini dia E-Ranger kita yang pertama, atau bisa dibilang match yang kedua. Di mana pesawat mengudara berangkat dari Severny menuju ke arah Novonebroye. Tidak terlalu merepotkan untuk drop spot bagi tim Indonesia. Karena Severny bakal dituju oleh tim MRPX. Walaupun sempat digoda-goda dan sempat digangguin oleh tim Yudu. Tapi kayaknya tidak akan berlangsung untuk di match kedua ini. Ya sudah langsung turun dengan begitu cepat. Perwakilan dari Indonesia yaitu MRPX karena kita tahu bersama dari drop zone mereka, drop spot mereka akan berada di utara. Mereka akan turun di Severny. Kalaupun bukan Severny, yang menjadi pilihan selanjutnya tetaplah Severny tetap. area, oh ya, Severny. Satu lagi Milta Power kadang yang menjadi second drop spot-nya untuk si MRPX. Betul, tapi tentunya menguntungkan dengan flag pad yang berangkat dari arah Severny menuju ke arah Novo. Turun di Severny menurut gua akan dapat banyak banget keuntungan. Betul. Dengan looting time yang lebih cepat, rotasi yang akan lebih cepat juga, proses pengejaran zona dan yang tentunya checkpoint yang akan lebih cepat daripada yang lain. Jadi menurut gua good choice kalau misalkan dari arah MRPX mereka mengamankan Severny dari arah daripada Milta Power-nya. Dan sebuah penculikan tadi diusahakan tapi ternyata masih belum berhasil untuk menarik satu kaki pemain dari S2G. Yang paling menarik dari pembahasan berpasta tadi adalah sebuah rotasi yang bisa dilakukan lebih dulu dari MRPX. Waduh. Karena kita tahu bersama MRPX memiliki Boboho Yap. yang punya otak encer sekali untuk ngomongin rotasi. Sehingga kalau punya waktu yang lebih tinggi, dia punya banyak opsi Yap. dari A sampai Z yang nantinya akan dipilih mana opsi yang terbaik untuk diambil oleh MRPX. Walaupun memang kalau kita lihat, Zonanya agak jahat sih. ya. Jahat banget sih, dan hampir aja ada sebuah tabrakan yang terjadi tadi. Tapi dari arah belakang tembakan datang menuju ke arah seorang Race S2G. Dalam bencana kali ini kalau misalkan race-nya tumbang. Tapi sepertinya beberapa burst yang dilakukan oleh seorang Vintores masih belum bisa mendapatkan satu pemain dari S2G yang sudah cukup low HP. Dan ngebahas tentang Bobo yang begitu encer otaknya tadi. Apakah kalau lagi goyang bunyi kopiok-kopiok? Karena cair. Gak begitu. Gak begitu ya? Nah, begitu. Itu hanya perumpamaan Hanya berarti ya? perumpamaan Oke, saja. oke. Dia bisa encer tuh maksudnya kan kalau kita cair tuh bisa ditaruh di gelas bentuknya gelas, Betul. ditaruh di baskom bentuk baskom gitu. Ya, Jadi dia bisa menyesuaikan fleksibel. bentuk, fleksibel gitu. Kita menuju ke arah yang berbeda. Top sebagai MVP tahun lalu. Tidak banyak menit bermain dia di match yang pertama karena sudah tusun duluan, dan kita juga saat ini masih memantau apa yang bisa dilakukan oleh berbagai tim yang ada. Ada beberapa pakaian yang nampaknya digunakan kalau saya perhatikan. Ada yang warnanya kayak action ini, ada yang warnanya kayak Tom tadi warna kuning. Oh, berarti kostum spesial dari BMGC ini memang ada yang berbeda-beda aku ya. Dan tentunya sudah diizinkan oleh para panitia, dan sekarang Yudu yang melewati jembatan sebelah kanan. Hampir saja tadi mereka tumbang. Ada sebuah kontrol dari arah tim Stalwart. IC bahkan masih penasaran untuk memberikan tembakan bersekarang Yudu, dan Yudu masih bisa gaspol mereka melewati jembatan sebelah kanan dan menuju ke arah utara dari SMP. IC yang sedang kita lihat. Nampaknya looting tidak terlalu banyak didapatkan oleh tim yang satu ini. Harusnya dengan turun di Novorepnoye mereka juga punya keuntungan. Kalau tadi MRPX keuntungannya punya waktu sehingga bisa milih rotasi. Kalau Stalwart keuntungannya tidak perlu rotasi karena sudah langsung berada di Pulau SMB. Ya, karena mereka turun di bagian Novo, dan wow, apa yang terjadi oleh seorang Apex? Tiba-tiba satu pemain dari 4MV tumbang begitu saja, dan NSR. Mereka bergerak, S2G pun siap menembak dari bagian belakang NSR. Apakah mereka bakal selamat kalau kita tahu bunyinya NSR begitu ngebut tadi. Tidak terjangkau peluru-peluru panas dari seorang Kalsi untuk menumbangkan satu pemain dari NSR. Pindah nampaknya mencari sisi sebelah kanan atau jembatan kanan yang sedang diincar oleh tim asal Korea yang satu ini. Mendapatkan elim begitu tinggi di match pertama tapi tidak dibarengi dengan placement point yang juga tinggi sehingga hanya bisa berkutat di peringkat ketiga. S2G sudah ada di peringkat kedua. Sementara itu peringkat pertama, inilah dia Alpha 7 yang bermodalkan 10 poin placement hadiah dari WWCD tadi. Tapi Nomi juga tidak ingin ketinggalan. Di dekatnya ada Rayzed. Dua tim asal Eropa. Ini adalah dua perwakilan Eropa. Satu-satunya atau dua-duanya yang ada di sini. Karena Eropa hanya mengirimkan dua wakil. Satu dari Kazakhstan, satu lagi dari Turki sebagai tuan rumah. MP dan juga S2G. Emang beneran S2G Eropa? Kalau dia tinggalnya di Istanbulnya bagian Kan, Asia. itu kan start teritori doang. Daratan. Tapi tetap Eropa. Tapi kalau Kazakhstan juga. Kazakhstan tuh sama kayak si Turki bentuknya. Oh, ada. Kazakhstan tuh lebih dekat ke Asia tapi dia masuknya Eropa. I see. Gimana kalau mereka tukeran tempat aja?
Oke, kalau begitu kita bakal saksikan di mana MP yang cukup dekat satu anggotanya bertemu dengan tim S2G. Ada race juga, 1v1 situation, belum ada backup di antara kedua pemain ini. Masih bermain mereka. Satu nahan di bagian broken wall-nya, satu masih kembali ke arah mobilnya, dan Naomi tidak ada niatan untuk melakukan explore ke daerah tersebut. Karena mungkin ada shot call dari pemain-pemain lainnya untuk segera melakukan sebuah regroup, dan The Xavier cukup dekat dengan Naomi ini. Ada sebuah pengintilan dari bagian belakang. Dan ternyata The Xavier lebih tertarik untuk menuju ke bagian mercusuar, dan MP mulai melakukan sebuah proses regroup di, aduh gue mau bilang di menit ke, tapi gue lupa tidak ada menitnya lagi. Ya, di pergerakan Blue Zone yang ada di menit ke-2 detik 42. Ya, Farajin kembali bermain untuk Xavier. Xavier memang sangat bergantung kepada akan mampu menghadirkan sebuah poin, mendobrak si Lamborghini. Lagi melakukan sebuah upaya dengan DP. Belum ada korban dari pertarungan yang sedang terjadi, tapi mengetahui ada yang datang, yaitu S2J, adalah sebuah poin plus yang dimiliki oleh Xavier, sehingga antisipasi bisa mereka lakukan sedemikian rupa. Jangan sampai justru ada backstep dari area S2J, karena mereka berada di sisi yang tidak terlalu dicek oleh Lamborghini bersama dengan Xavier. Yap, bisakah mereka mendapatkan sebuah keuntungan karena The Xavier mereka melakukan sebuah setup dalam satu area yang sama, berada di bagian mercusuar tentunya, dan MP menuju ke arah Veripier. Tidak terlalu barbar sebenarnya permainan dari kedua tim ini karena mereka menjaga posisi mereka masing-masing, tapi S2G masih membangun pergerakan. Mereka bakal berusaha melewati jembatan bawahnya, tapi tidak lewat atas karena Raze akan menyeberang menyusul Silas dan juga dua anggota S2G yang lainnya. Hanya satu pemain S2G yang masih tertinggal di bagian belakang untuk melewati jembatan, sementara dari arah 628 mereka lebih memilih rotasi melalui jalur air ternyata. Ya, SZSTE sedang terpantau. Sunan saat ini sendirian, yang membuat saya penasaran kemanakah pemain lain. Kayak nampaknya Sunan dipercaya untuk membuka jalur, sehingga nanti rekan-rekannya lah yang akan menuju ke area dari Sunan. Lamborghini sudah dikirimkan semakin dekat menuju ke arah Silas 2.0. Rezet ada di bawah, Lewis mendapatkan satu pemain dari tuan rumah. Tumbang sudah di sana, 3 yang tersisa tidak bisa diselamatkan harusnya. Kalaupun ada tim rescue yang dikirimkan untuk penyelamatan, harusnya justru malah bunuh diri. Ya, sangat beresiko. Apalagi kalau kita lihat pergerakan dari The Xavier, mereka sudah bergerak dengan sangat barbar. Lamborghini dikirimkan menuju ke bagian pinggir dari jembatan ini. Tentunya berusaha untuk mendapatkan knockdown-nya. Bukan knockdown, tapi finishing point. Menuju ke arah seorang Raze. Dan ada Silas ternyata melihat pergerakan dari Lamborghini. Tapi kita mengintip juga pergerakan dari tim lain, di mana Weibo sudah mulai membuka tembakan. Mereka bakal mengincar satu persatu pemain dari tim IHC. Alex yang mereka incar, tapi Alex masih bisa memberikan tembakan balasan. Smoke di pop-up gap, masih berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi IHC semakin mendekat. Kali ini sampai bakal dilakukan, dan headshot. What happened, man? What happened? Demo tidak ada counter yang dia lakukan, dan gap pun berhasil diamankan. Untung masih ada backup yang dilakukan oleh pemain-pemain IHC yang lainnya. Cukup berbahaya karena kita tahu bersama Gap adalah pemain paling diandalkan dari tim WBG. Saat pemain carry-nya sudah tumbang, apa yang bisa dilakukan oleh WBG? Walaupun memang masih ada Suk, dan juga masih ada 3 yang lain. Bahkan Gap pun masih hanya bleeding out saja, belum menjadi kotak berasap hijau. Terus terpantau saat ini. Waktunya semakin sedikit untuk bisa menyelamatkan Gap. Di sisi lain PJEV mulai menyeberang. MRPX berada di belakang. Cukup jauh MRPX perjalanan mereka. Ya, apakah mereka bakal melakukan sebuah penyeberangan yang sepertinya sering mereka lakukan? Datang dari Milta Power, mereka naik bot untuk menyeberang menuju ke Novo. Tapi menurutku itu bukan pilihan yang baik, Sansui, karena udah terlalu padat untuk tim-tim yang menyeberang ke bagian pulau dari SMB. Dengan circle kedua yang sudah mulai muncul tadi, otomatis 100% circle akan menuju ke arah kepulauan SMB-nya. Nah, kita kembali akan menyaksikan Lewis dapat lagi satu Rezet yang saat ini ditumbangkan. Berarti 2 pemain tuan rumah, 2 pemain S2G ditumbangkan oleh pemuda yang sama, atau justru Baru satu. ini adalah revive berhasil. Karena tadi karunya kalau nggak salah Rezet, sekarang Rezet lagi. Yes, ya. berhasil revive karena tadi berenang menuju ke arah tepian, tapi The Xavier mulai datang, smoke mulai di-pop up Lamborghini. Apa yang akan dia lakukan? Menembakkah, melemparkan granatkah? Karena ada di bawah kaki dari Lamborghini persis. Dia bakal mengintip menuju ke bagian tongnya. Bergeser pemain-pemain dari S2G, namun tembakan dari Lamborghini masih belum bisa mendapatkan knockdown. Yang berikutnya revive kembali dilakukan dan berhasil kali ini, namun Kalsi terlihat oleh seorang Lewis tumbang kembali satu, bahkan langsung dipulangkan menuju ke lobby. Lamborghini masih mencari karena ada satu pemain S2G lagi yang ada di bawah jembatan. Hamsi G yang sedang diincar. Satu hal yang ingin saya katakan kepada Lamborghini, itu ada granat dipakai ataupun ada molotov coba dilempar ke bawah. Karena kalau lempar molotov harusnya bisa rata 2 pemain tadi. Cuma ya itu dia
Ada tekanan Grand Final nampaknya sedang dirasakan oleh berbagai tim yang ada di sini. Tidak mudah untuk bisa bermain dengan ketenangan penuh, apalagi yang dihadapi adalah tim tuan rumah. Betul sekali, ada banyak cheering yang dilakukan oleh para pendukung dari tuan rumah tentunya. Akhirnya memainkan sebuah granat, namun Raze, bisakah dia selamat? Backup datang kembali dari bagian belakang, lompat menuju ke arah jembatan. Masih bermain di bagian pinggir kali ini para Jin. Bisakah dia mendapatkan pemain dari S2G yang sedang memberi lemparkan? Akankah bisa connect karena Sylas sudah tercicil HP barnya. Smoke di pop up kembali. Bison ada di tangan seorang Sylas dan tumbang untuk yang ketiga kalinya. Akhirnya dilumatkan kembali, tapi apakah para Jin masih punya waktu untuk melakukan healing? Tidak ada boosting, ada edge kit, tapi apakah waktunya akan sempat? Oh, ternyata masih sempat berpasta karena nambah justru saat ini Yap. HP yang dimiliki oleh para Jin. Perlahan namun pasti. Sylas, menggunakan pisau. Bahkan langsung ada teriakan dari supporter S2G karena dipermalukan di hadapan supporternya sendiri. Ya, tiba-tiba ada sebuah taunting tadi yang dilakukan untuk memulangkan main S2G dengan menggunakan sebuah pisau. Dicucuk tadi dia. Dan kita melihat dari PJEV, satu anggotanya tumbang tadi. Apakah akan dipulangkan? Yap, dipulangkan ternyata menuju ke lobby. Proses penjegalan terjadi, MRPX belum terpantau karena sedari tadi kita masih melihat battle di jembatan yang kali ini melihat antara The Xavier dan juga MP. Time screen tim Indonesia cukup sedikit kalau kita saksikan berpasta dari match pertama. Kita terus melihat fight yang dihadapi oleh Xavier, melihat fight yang sedang dihadapi oleh S2G yang memang menumpuk di sana. PJEV harusnya bertemu dengan MRPX. Miseri sudah sampai ke dalam, tapi teman-temannya tidak bisa bergerak dengan cepat karena penjegalan akan terjadi. Aduh, ada MRPX juga di belakang dari PJV, dua tim Indonesia. Mereka bergerak beriringan. Kali ini mereka bakal melewati jembatan sebelah kanan. Ini masih belum terpantau seperti yang dibilang sama Sanskoy. Screen time sedikit dan ini dia IHC membombardir tim dari PEL. Dibuat tusun, dipecundangi. Mereka pulang di hashtag 15 dengan hanya satu eliminasi. Wow. Apakah sepele tim dari PL ini? S2G pun pulang nampaknya menuju ke lobby WBG. 2 kali kita melihat mereka tidak maksimal. 2 match 1 poin. Ya, bahkan lihat dari Six White mereka juga masih belum bisa mendapatkan poin yang terlalu banyak. 2 tim PEL ini sepertinya mereka butuh waktu adaptasi yang begitu banyak. Dan kita bakal berfokus kembali menuju ke jembatan di mana IHC mengincar tim lain lagi. Face clean yang bakal mereka incar. Tumbang 1. Tidak ada backup tentunya, merepotkan sekali. Tapi ada 2 orang yang akan datang dari bagian belakang. Bisakah mobil ini selamat? Oh my god! Man, 9 eliminasi. 2 tim terjegal oleh IHC. Bahaya nyari kutu kalau bisa 2, kenapa harus 1? 2 kali loh. 1 kali mah nggak apa-apa, 2 kali di match yang sama dan kita akan terus melihat saat ini tembakan oleh MRPX. Yoru sebagai penyelamat di atas. Yoru mencoba memulangkan tembakan kembali. Leon menjadi pemain terdepan. Yoru mengharapkan mau mendapatkan. Oh, nampaknya tadi harusnya melempar ke utility tapi ternyata panci. Ada sedikit ketegangan nampaknya di tangan Yoru. Semoga dia bisa tenang menghadapi hal tersebut tapi belum berhasil. Ayala. Tahu di mana Yoru berada, tembakan Yoru. Anak muda jangan loyo, ayo Yoru. Tapi ada jam. Oh, waduh, ada jam yang dilakukan tadi. Untuk menghindari tembakan justru terpleset sedikit harusnya itu. Sangat disayangkan Yoru, revive menjadi PR untuk MRPX. Jadi makanan empuk dari Shadow, TEC ada di sisi yang lain. Betul, dan kita langsung berpindah. Nice try untuk MRPX tentunya. Hashtag 12, 1 eliminasi bukan hal yang kita inginkan. Tapi Xavier, mereka mulai menunjukkan kaki-kaki mereka yang begitu kuat. Tentunya mereka bakal berperang dengan satu tim yang cukup dekat dengan mereka. Ada tim dari NSR, ada tim dari 4MV. 3-way showdown akan terjadi, bahkan 2 sudah tumbang dari Xavier sementara ini. Levis memang diandalkan untuk bisa dapat elimination. Dia masih bertahan, dia meninggalkan rekan-rekannya, tidak ingin mengambil resiko. Yap. Xavier menjauh dari area pertempuran. Lihat bagaimana IHC 9 elim udah kenyang baru masuk. Itu dia, yang penting konsisten, bisa ngebawa 6-8 poin dalam setiap matchnya. Itu akan membuat mereka tertahan di bagian papan tengah dan akan berjarak begitu tipis poin-poin mereka menuju ke puncak tentunya. Tapi dari area NSR mereka sedang berperang dengan Blue Zone juga karena mereka masih bergerak di pikiran Blue Zone kali ini. 2 tim, 3 tim, 4 tim bahkan tertahan di bagian barat. Dan kalau kita lihat-lihat lagi, PJEV mereka akan masuk dan akan segera bertemu dengan tim Stalwart, Sanskoy. Ya, kita menyaksikan circle begitu jahat bro Pasta. Yes. Ini Grand Final PMGC tapi circle-nya sangat memeras otak semuanya. Itulah kenapa semua fight di berbagai sisi. Dan akan terus kita pantau. Lamborghini akhirnya tumbang, Ziol pun tumbang, Blue Zone ikut sabur dari fight yang sedang terjadi karena IHC tadi terlambat untuk masuk. Ada satu pemain dari NSR, Z,
masih tertinggal saat ini. Doc, Is, yang di belakangnya sudah tidak ada 922-nya. Dari tim 4MV, utility sudah pasti masuk. Kalau kayak gini caranya, tinggal menunggu waktu saja meledak. Dan betul saja masuk pelurunya atau utility-nya. Ya betul, dan melihat satu pergerakan naik ke bagian atas, namun Is masih bisa menyelamatkan diri. Namun tembakan berikutnya bisa mendapatkan seorang Is, tapi masih ada backup yang begitu brilian dilakukan. Dan NSR menjadi pelakor yang nembak siapa yang diuntungin siapa. Dan sekarang NSR, DZ akan memberikan pressnya menuju ke arah 4MV. Doc dipaksa mundur ke bagian belakang, menggunakan baginya, bergerak lebih cepat. Akankah terpotong dan terpotong? Ternyata masih ada sebuah cut rotation yang begitu baik dilakukan oleh NSR. Dibuat bonyok dua tim tadi, The Xavier dipulangkan, bahkan dari 4MV. Sekarang mereka dibuat bonyok setelah tadi mereka begitu meyakinkan untuk di Sunhawk. Dan kita masih akan memantau dari arah yang cukup jauh, Iftar. Akhirnya ada tembakan dilakukan oleh Yudo Alliance. Walaupun Yudo Alliance tadi sampai hashtag 2, tapi kita tidak melihat mereka fight. Yap. Mereka hashtag 2 karena mereka hanya berdiam diri, mereka mendapatkan zona, mereka sabar. Kesabaran itulah yang akhirnya berbuah placement point, tapi tidak dengan elimination point. Betul, tapi kali ini dari Yudo mereka sudah mendapatkan 1 eliminasi. Total mereka berarti sementara ini sudah mendapatkan 9 total poin yang menahan mereka ada di peringkat kelima. Sebuah pergerakan dari IHC, last man standing berjuang. Tentunya untuk mendapatkan placement lebih baik lagi, tapi Demo cukup low HP. Tembakan datang dari Yudo juga untuk bisa melumatkan pergerakan dari Demo dan berhasil Olio menculik 1 poin. Dapatkan 10 eliminasi tanpa placement point untuk IHC. Mendapatkan zona adalah keuntungan. Sedang coba dimanfaatkan oleh Yudo, tapi di sisi lain Doc mampukah menahan 4 orang? 4 melawan 1 terlalu sulit harusnya untuk seorang Doc. Tapi kalau dia bisa, ini akan menjadi sebuah rekor tersendiri. 1 tumbang, yang kedua akan coba ditimbangkan, yang ketiga sedang dicari tapi tidak nampaknya. Hanya dapat 2 orang saja. Terlalu barbar Santuy, terlalu ngotot tadi yang dilakukan. Untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari NSR, mereka hanya bisa mendapatkan 2 knockdown. Dan kita lihat, ada yang datang kembali. NSR belum revive, tiba-tiba ada yang mengganggu mereka kembali. Di mana Loops ada di arah high ground sedikit melakukan sebuah pengintipan dan hampir saja tadi bisa mendapatkan 1. Tapi di bagian lain, no Suki hampir. Suki hampir bisa mendapatkan 1 pemain dari BJV, namun Lynx memberikan backup. Let's go Lynx, tembak menuju ke arah Tiki kali ini. Melakukan reload yang terlebih dahulu, menahan sedikit blue zone yang tapping fire lagi dilakukan. Harusnya bisa mendapatkan seorang Suki. Sayang sekali. Pelurunya sudah habis kembali dan Lynx juga harus bergerak. Karena blue zone keempat ini lumayan nyelekit. Tidak hanya pelurunya yang habis, Lynx juga kehabisan waktu untuk dia regroup menuju ke arah Misery. Revive atau maksud saya healing harus dipikirkan terlebih dahulu oleh Lynx untuknya dia sadar betul. Ya sudah melakukan sebuah konsumsi first aid dan boosting ada juga di sana sehingga masih bisa sedikit menahan. Tapi kalau berlama-lama ini knockdown juga akhirnya karena ada sebuah tembakan kayaknya tadi. Ya sudah di atau Blue Zone sudah menyakitkan karena memang sudah masuk untuk DPS dari Blue Zone yang kelima. Jadi akan sangat sulit untuk ditahan. Karena tadi dia nggak fokus buat nge-boosting. Karena dia tadi fokus untuk memberikan timing fire-nya untuk bisa mendapatkan pemain. Tapi ternyata malah nggak bisa dan Lynx dipulangkan sudah menuju ke arah lobby. Ternyata tertembak oleh tim TEC yang mencuri poin dari PJEV. Tapi Loops kali ini mereka akan menghadapi NSR yang tiba-tiba langsung menggertak naik ke bagian atas. Bagi yang sudah mulai dikirimkan juga. Bisakah Cardozin mendapatkan 1, bahkan dia ternyata malah bisa mendapatkan 2. 1 pemain lagi tertahan di bagian belakang. DBS dimainkan dan rata. Loops mega play memulangkan Opa-Opa. Wencana dipulangkan menuju ke arah lobby. Ichi Nissan 3 orang. Hanya butuh 1 pemain Brazil untuk mendapatkan 3 pemain Korea tadi. 3 orang dengan DBS, tutor DBS. Dilakukan Cardozin di PMGC Grand Final. Yap, sementara kali ini Loops yang akhirnya mendapatkan sebuah boostingan poin 7. Eliminasi mereka kumpulkan. Setelah tadi mereka gagal mengumpulkan poin banyak di match yang pertama. Mereka hanya mendapatkan 1 poin, tapi kali ini sudah ada 7 eliminasi yang berhasil mereka kumpulkan. Tapi tentunya nice try untuk MRPX. Sudah dipulangkan, PJEV dari Indonesia masih bertahan dengan 2 anggota mereka yang harusnya menyisakan seorang Misery dan juga seorang Luxi. Tapi jaraknya cukup jauh bro, pasti ini yang membuat saya khawatir. Misery dan Luxi tidak berdekatan, mereka dipisahkan oleh STE. Ini dia Stalwart yang memisahkan keduanya. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu replay demi replay yang ada di kesempatan tadi. IHC yang memang begitu menyakitkan menuju ke 2 tim yang berbeda dengan cara yang sama. Tapi kita melihat ini juga Cardozin, tutor DBS, dilakukan oleh dirinya. Tapi di backup juga tadi kalau nggak salah sama pemainnya Loops yang memberikan backup dari jarak yang lumayan jauh. Ayala tadi kalau gua nggak salah yang menembak pemain terakhir dari arah NSR dan Luxi. Punya PR cukup berat, last man standing untuk PJEV. Bisakah membawa placement yang lebih baik lagi?
Kalau kayak gini menurut gua gimana caranya mereka bisa survive lebih lama daripada cari eliminasi? Ya keadaannya sudah sangat sulit, tinggal satu orang terakhir. Dan di dekatnya ada pemain stalwart ini yang menjadi bahaya. Utility sedang disiapkan oleh Sunan. Dilontarkan ke bawah sana. Alpha 7 sebagai pemuncak klasemen, inilah dia penantang-penantangnya untuk bisa mengkudeta posisi puncak. Tidak nyaman pastinya untuk berada di puncak klasemen dengan keadaan-keadaan seperti ini. Tapi 2 kali late game didapatkan oleh Alpha 7. Placement point mereka dapatkan 2 kali berturut-turut. Betul. Begitu meyakinkan pastinya. Dan lihat Alpha 7, mereka bermain sabar, mereka bisa kontrol zona dengan cepat, mereka tidak buru-buru buat dapetin eliminasi karena mereka tahu ketika mereka bisa masuk untuk menuju ke arah late game, otomatis setidaknya mereka bakal mendapatkan 2 sampai top yang masih belum bisa mendapatkan seorang Gardozin. Memprediksi pergerakan dari seorang Gardozin dan Molotov dilemparkan terbakar, dia bahkan bisa ternyata dicuri oleh tim Stalwart. Poin bertambah, 3 eliminasi untuk Stalwart sementara ini. Berapa lama Luxi akan bertahan? Zona akan menentukan. Luxi perlu maju. Masih bisa. Masih bisa memang Bro Pasta, tapi yang saya takut nih, Stalwart-nya ada di situ terus dari tadi. Ini kalau dilihat strateginya Stalwart, mereka udah screening out-nya bagus banget. Ya. Mereka nguasain banget bagian utaranya. Mereka ingin make sure tidak ada yang menculik mereka dari bagian belakang. Lakukan sebuah split 2-1-1 sementara ini, bahkan lihat Nears-nya. Dia muter lagi ke arah luar untuk memastikan area belakang mereka aman, gue. Ya Luxi bergerak kali ini, perlahan namun pasti. Kita akan berpindah terlebih dahulu menuju ke arah yang berbeda. Karilo ketahuan, tembakan dilakukan dengan sebuah barrel nampaknya dibuat turu seorang Karilo. Wah gila, weaponnya menyala-nyala ya. Memang kalau kita ngomongin PMGC kali ini skinnya benar-benar membuat kita kok pengen gitu Ya. kan. Kok gak pernah dapet yang kayak gini gitu kan. Itu yang membuat kita iri tentunya. Tapi dari arah 6-8 mereka sudah mulai mengejar poin kali ini. Menargetkan Alpha 7 yang ada di depan mereka. Masih mencari kembali berapa pemain-pemain yang ada di bagian bawah. Sebuah low toss akan dimainkan tipis. Dia tahu di bawah sana ada orang, bakal langsung dilemparkan begitu saja, namun Senap berpindah ke tempat yang lebih aman. Tidak terkena damage sama sekali dari lemparan granat 6-8. Lihat dari arah yang jauh Yudo Lions. Lagi-lagi sampai late game Yudo Lions. Tapi late game kali ini lebih baik dibandingkan late game di Sanhok tadi. Karena late game saat ini Yudo Lions sudah mendapatkan elimination dan mereka berani untuk keluar melakukan tembakan. Ini menjadi momok berbahaya juga untuk tim yang ada di peringkat atas. Karena diam-diam Adik Luk berhasil untuk memberikan sebuah tembakan demi tembakan. Iftar tadi yang dapat top down, tapi Iftar langsung dibalaskan. Dia pun tumbang. Di sisi lain, pemain dari EZSTE 3-3 dapat lagi, atau sanksi maksud saya. Dapat lagi dari tim Alpha 7 tadi. Selesai sudah. Kita menyaksikan top yang coba untuk melakukan tembakan. Iftar sudah ketahuan. Datang Sunan ingin mendapatkan Iftar. Ada balasan dari atas, tapi Sunan juga punya batu. Yap, masih berusaha mereka untuk bertahan. Tapi Iftar sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Iftar sudah dipulangkan bercerai lobby dan 6-8. Pergerakan mereka begitu meyakinkan untuk memberikan backup. Tapi sayang sekali tadi tidak bisa memberikan backup. Sementara Stalwart masih berada di bagian atas. Mereka melakukan sebuah split. Sebuah kepercayaan dan komunikasi tingkat tinggi dilakukan oleh tim Stalwart kali ini. Nears ditugaskan dirian dia. Ya satu. Split yang mereka lakukan kali ini, Stalwart menunjukkan gameplay yang lebih berani daripada yang mereka lakukan di babak league kemarin. Ya kita tahu ini adalah tim yang begitu ganas, ini adalah tim yang sangat kuat. Bahkan kembali terjadi di sana Luxi, perlahan namun pasti tetap berada di top 4. Berapa placement yang bisa didapatkan oleh Luxi pastinya sangat membantu timnya, sangat membantu PJV untuk menambah poin karena 2 match. Dari segi elim tidak terlalu banyak. Tapi top 4 yang di sementara ini diamankan oleh Luxi. Menurut gue adalah sebuah hal yang bagus, tapi 3-3 kembali lagi. Backline-nya kosong dan bisa mendapatkan satu. Olio ditumbangkan begitu saja. Ada tembakan dari bagian belakang dan 3-3. Dia bisa bertahan, tapi ternyata yang membuat dia knock adalah Bruzon. Bukan tembakan backup dari seorang Adik Luk. Ya, masih ada 3 pemain aktif yang dimiliki oleh Yudo. Lebih dari cukup untuk bisa dapatkan lawan-lawannya. Tapi masih dengan setup demi setup yang sedang dibangun. EZSTE tidak mudah, revive menjadi PR untuk tim yang satu ini. Sehingga 3 pemain saja yang harus maju. Keluk mulai terkena damage. Sunan. 1 pemain, Flex pun mulai ping HP-nya menandakan kalau mereka tidak baik-baik saja. Hanya ada sebuah smoke yang menjadi andalan untuk menutup vision dari berbagai lawan, dan smoke sifatnya sementara. Tembakan dilakukan kembali, 1 knockdown didapatkan. Yang kedua harusnya dapat, tapi untungnya ada balasan dari seorang Flex tadi. Ada Sing yang juga tadi memberikan tembakan, dan 6-8 kali ini
Jika mendekat menuju ke arah Yudu, dikontrol dengan sebuah angle yang di-lock dan dipulangkan. Yudu menuju ke arah lobby top 3 untuk PJ EV di match kali ini. Tapi tidak ada poin eliminasi yang banyak dia bawa. Karena memang hanya menyisakan seorang Luxi. Ada Stalwart yang memberikan sebuah pengecekan namun dibalas begitu saja. Sunan hampir bisa mendapatkan satu dominating. Berhasil diamankan oleh tim 628. Sementara ini 628 dan juga tim Stalwart. Mereka sudah saling mengetahui posisi mereka masing-masing. Stalwart nampaknya mendapatkan dukungan dari warga Mongolia yang jauh-jauh datang ke Turki karena mulai ada sayup-sayup STI Yang saat mana ini. tapi? Bener juga ya, dua-duanya STI ya. Tadi dulu gue liat benderanya. Mongolia kok itu benderanya Mongolia, Tapi berarti teriaknya Stalwart. STI. Dukungnya yang mana? Dua-duanya Salah deh STI. teriaknya ya. Iya. Menjadi sangat menarik, tapi akan kita lanjutkan saat ini. Semoga saja ada sebuah keajaiban, semoga saja Luxi mampu mengulangi apa yang sempat dia lakukan di Miramar waktu itu. Betul. Kita lihat kali ini. Sudah bisa mendapatkan satu eliminasi. Mendapatkan sebuah crate juga. Akankah Luxi bisa bertahan lebih lama lagi dan dia membuka tembakan namun sayang sekali masih belum bisa mendapatkan buah tambahan eliminasi. Nice try untuk PJEV. Dua tim tersisa, STE versus STE. Kita akan melihat STE. Yang ori yang cabang mana nih? Atau STE pusat. Yap. Kita akan lihat STE cabang atau STE pusat yang bisa mendapatkan sebuah elimination pertama, tapi nampaknya Stalwart tumbang top. Pemain paling berbahaya yang dimiliki oleh Stalwart sudah ditumbangkan. 628 mendapatkan start yang cukup baik walaupun di sisi lain 628 udah hampir tumbang lagi. Kalau sampai ada yang knockdown 2, ya akan sangat sulit dan ya ini harusnya BBCD untuk Stalwart. Terlalu cepat saya mengatakan karena balasannya juga ada Sunan. Kembali untuk mendapatkan satu pemain dari Stalwart. Stalwart menyisakan satu pemain aktif yang mencoba memutar-muter di sana. Oh, dua pemain aktif yang coba memutar. Balik ketahuan posisinya. Ini menjadi makanan dari Sunan, Bro Pasta. Betul, Sunan dari tadi menembak dan menembak tentunya. Last man standing ini bisakah membawa WCD untuk tim 628. Smoke cukup tebal dibuat di depan sana. Menuju ke bagian belakang sebuah pohon berusaha untuk menyelamatkan rekannya, namun IC bergerak juga, mendekat, mengontrol setiap vision dan juga setiap gerak-gerik dari arah 628 sementara ini. Harusnya revive-nya akan berhasil, tapi ada granat tadi sudah mulai dimasak dan IC semakin mendekat, dia bakal mengamankan sebuah batu. Ada pergerakan dan split yang sedang dimaksimalkan. 2 lawan 4 tentunya bukan sebuah hal yang mudah, tapi satu pemain sudah bleeding out dan granatnya connect. Action bisa kembali lagi mendapatkan satu knockdown menuju ke 628. Granat terus-terusan dilemparkan dan itu dia IC bisa dibungkam begitu saja. Stalwart berhasil mengamankan winner chicken dinner pertama mereka. Match yang kedua ini. Ada dukungan langsung dari warga Mongolia yang datang